Oke nakama semua, berjumpa lagi bersama Mimin di channel Anime Lovers. Pada video kali ini kita akan membahas tentang janji Oda tentang kemunculan sang legenda, pergerakan Shanks, dan nasib Sabo. Beberapa tahun belakangan dalam acara Jam Festa yang diselenggarakan di Jepang ada sesi di mana surat dari Oda Sensei dibacakan. Dalam surat yang dikirim oleh Oda Sensei, selalu ada informasi-informasi menarik tentang berbagai kejadian besar yang akan terjadi dalam cerita One Piece. Beberapa di antaranya adalah tentang kemunculan seorang legenda besar yang selama ini sedang bersembunyi. Ada juga tentang nasib Sabo, Vivi, dan buah Hancock yang bakal terungkap di mana hal tersebut akan membuat keadaan menjadi suram. Selain itu, Oda Sensei pun menyinggung tentang seorang pria berambut merah yang akan mulai melakukan pergerakan. Mengingat informasi-informasi itu datang dari Oda Sensei, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai janji yang pasti akan ditepati. Cerita One Piece telah berjalan semakin jauh, sudah sangat panjang hingga sekarang ini. Dengan begitu, janji-janji dari Oda Sensei satu persatu akan mulai terjadi. Hal-hal besar mulai dari kemunculan legenda, nasib Sabo, Vivi, dan buah Hancock, serta pergerakan pria berambut merah relatif tak lama lagi akan diperlihatkan. Membahas tentang legenda selalu menarik, karena para legenda di dunia One Piece dikenal memiliki kekuatan besar dan pengaruh yang signifikan bagi cerita. Oleh karena itu, ketika dulu Oda Sensei mengatakan seorang legenda akan muncul, sontak saja hal tersebut menjadi topik hangat. Namun, sampai saat ini sang legenda yang beliau maksud masih belum juga hadir dalam cerita. Besar kemungkinan sang legenda itu akan muncul dalam arc Wano Kuni yang sedang berjalan saat ini. Seperti yang kita ketahui, pertempuran dalam arc Wano Kuni digadang-gadang akan sangat besar, seru, dan dahsyat. Memang sekarang ini pertempuran sengit sedang terjadi, tapi kehadiran karakter lain untuk datang ke sana masih sangat memungkinkan agar pertempuran yang berlangsung bisa semakin epik. Jika sang legenda muncul di Wano Kuni, dapat dipastikan keadaan akan menjadi semakin seru dan semakin tidak terduga. Legenda yang dimaksud oleh Oda Sensei itu akan menjadi musuh bagi Luffy. Bahkan disebutkan bahwa legenda tersebut bakal menjadi halangan besar untuk jalan Luffy dan kawan-kawan. Sekarang ini, musuh terbesar yang harus Luffy hadapi di Wano Kuni adalah Kaido, di mana Kaido pun masih dalam keadaan yang cukup prima. Selain Kaido, ada juga beberapa kru elit dalam bajak laut Beast yang masih belum tumbang. Mereka menjadi lawan sulit bagi orang-orang yang berada di pihak Luffy. Ada pula Big Mom yang telah beraliansi dengan Kaido. Kehadiran Big Mom di Wano Kuni semakin mempersulit kubu Luffy karena kekuatan dari Big Mom pun sangat luar biasa, mengingat dia termasuk salah seorang Yonko. Menurut Mimin, untuk sementara ini Luffy dan seluruh pasukan di pihaknya akan fokus dulu untuk menghadapi bajak laut Beast dan Big Mom. Mereka harus mengerahkan seluruh kemampuan agar bisa memenangkan pertempuran. Memang sangat sulit untuk bisa menang menghadapi dua Yonko itu, tapi Luffy dan yang lain wajib menang meski sangat berat. Wano Kuni hanya bisa direbut kembali kekuasaannya oleh keluarga Kozuki jika Kaido dikalahkan. Selain itu, sangat penting bagi Luffy untuk mengalahkan Kaido, karena dengan begitu Luffy telah melangkah semakin dekat menuju impiannya menjadi seorang raja bajak laut. Luffy perlu mengalahkan Kaido untuk membuktikan kualitas kekuatannya, karena aneh rasanya jika calon raja bajak laut kalah dalam perang melawan Yonko. Kubu Luffy juga harus mendapatkan Road Poneglyph yang disimpan oleh Kaido, karena cara untuk mengetahui di mana Pulau Loftel, tempat harta legendaris One Piece berada, harus dengan petunjuk dari Road Poneglyph. Saat ini, bajak laut Tobi Jerami sudah memiliki dua Road Poneglyph. Yang satu telah dibaca Robin di Pulau Zou, dan satu lagi salinannya dibuat oleh Bro dari Road Poneglyph milik Big Mom di Whole Cake Island. Jika Kaido dikalahkan dan kubu Luffy berhasil mendapatkan Road Poneglyph yang dia simpan, koleksi mereka akan menjadi 3 dan tersisa satu lagi untuk dicari. Tidak lama setelah Kaido dan Big Mom dikalahkan, menurut Mimin, sang legenda yang disinggung oleh Oda Sensei akan segera dimunculkan. Mengingat legenda yang akan muncul itu sangat kuat, maka baik Luffy maupun teman-temannya tak akan ada yang sanggup mengalahkannya, sebab fisik mereka tidak sedang dalam keadaan prima. Namun, hal mengejutkan akan segera terjadi karena Mimin pikir tak lama setelah Oda Sensei menepati janjinya untuk memunculkan sang legenda, dia akan menepati janji yang lain juga, yaitu tentang pergerakan seorang pria berambut merah. Pria berambut merah yang Oda Sensei maksud tentu kita bisa sama-sama menebak bahwa itu adalah Shanks. Shanks memiliki rambut berwarna merah yang bahkan rambut merah pun menjadi julukan untuk dirinya. Pergerakan dari Shanks adalah pergi ke Wano Kuni dan Shanks akan muncul setelah kedatangan sang legenda itu.
Kehadiran bajak laut rambut merah di sana menjadi sangat bagus bagi Luffy, karena Luffy mendapatkan bala bantuan kuat. Luffy dan Shanks pun akan bekerjasama untuk mengalahkan legenda tersebut. Menurut Mimin, nanti Luffy akan kagum ketika melihat seberapa hebat Shanks dalam menggunakan 3 jenis haki. Luffy sendiri pun bisa menggunakan 3 jenis haki, tapi Luffy akan menyadari bahwa kemampuannya memakai haki masih jauh di bawah Shanks. Pertarungan Luffy dan Shanks melawan sang legenda bakal menjadi babak baru untuk perang Wano. Pertarungan mereka pasti akan sangat menghebohkan. Menurut Mimin, memang wajar jika Luffy dan Shanks bertemu di Wano Kuni. Karena dalam manga One Piece Chapter 93, ketika melihat berita Luffy di koran, Shanks berkata bahwa dia dan Luffy sepertinya akan segera bertemu. Sementara itu, di luar Wano Kuni pun terjadi berbagai hal besar dan menarik sebab keadaan dunia sekarang ini menjadi semakin tidak terkendali. Seperti yang disebutkan oleh Oda Sensei bahwa nasib dari Sabo, Vivi, dan Boa Hancock akan diketahui dan itu bakal membuat keadaan menjadi suram. Pernyataan dari Oda Sensei menandakan keadaan dari Sabo, Vivi, dan Boa Hancock sedang tidak baik-baik saja. Sedang terjadi sesuatu yang buruk kepada mereka dan hal tersebut jelas bakal memicu rangkaian peristiwa besar. Tentu nasib dari masing-masing mereka dan peristiwa besar apa saja yang bakal terjadi karena itu semuanya menarik untuk dibahas. Tapi kali ini Mimin akan fokus di bagian Sabo saja, sedangkan Vivi dan Hancock mungkin pada kesempatan lain. Terakhir diketahui, ada berita mengejutkan tentang Sabo yang membuat banyak orang menangis serta panik. Dari ekspresi orang-orang itu menandakan sesuatu yang buruk sedang terjadi kepada Sabo. Menurut Mimin, berita soal Sabo itu berisi tentang Sabo yang hendak dibawa ke Impel Down oleh Angkatan Laut setelah tertangkap di Marygoise. Bila kita ingat kembali dalam manga One Piece Chapter 925, Kurohige bilang di Marygoise terjadi pertarungan antara Sabo dan 3 komandan pasukan revolusi melawan Admiral Fujitora dan Admiral Ryokugyu. Pertarungan itu terjadi karena Sabo dan kawan-kawan berniat untuk menolong Kuma yang telah dijadikan budak oleh para Tenryubito. Sepertinya saat Sabo, Karasu, Lindbergh, dan Morley mencoba menolong Kuma, mereka malah ketahuan oleh Angkatan Laut. Berhubung di Marygoise juga ada Fujitora dan Ryokugyu, maka 2 admiral itu segera dipanggil, sehingga mereka berdua pun segera berangkat ke tempat di mana Sabo berada. Penting sekali bagi personel Angkatan Laut kuat sekelas Admiral untuk segera bertindak karena di Marygoise ada banyak Tenryubito. Tentu saja ketika para musuh seperti pasukan revolusi muncul di sana, maka keselamatan Tenryubito menjadi terancam, sehingga Angkatan Laut perlu untuk segera menghadapi musuh yang ada. Menurut Mimin, Sabo dan kawan-kawan kalah ketika menghadapi Fujitora dan Ryokugyu. Jangan salah paham dengan menganggap mereka lemah karena kalah. Tentu mereka itu sangat kuat sebagai pasukan revolusi. Namun, 2 admiral memiliki kekuatan yang sangat besar, ditambah lagi pertarungan terjadi di Marygoise. Ada banyak personel Angkatan Laut lain di sana juga. Ada para CB Zero yang pasti bersedia membantu karena mereka pun mengutamakan keselamatan dari Ryubito. Jadi musuh harus dibasmi dengan cepat. Situasi dan kondisi memang benar-benar buruk bagi Sabo dan kawan-kawan, sehingga kekalahan mereka terdengar sangat masuk akal. Itulah mengapa di koran ada berita menghebohkan soal Sabo. Dalam manga One Piece Chapter 956, ketika Dragon membaca koran, dia panik. Tapi dia juga berkata harus mengonfirmasi kebenaran dari berita tersebut. Menurut Mimin, Dragon akan mulai bergerak untuk mencari tahu keadaan dan nasib dari Sabo. Karena posisi Sabo dalam pasukan revolusi sangat penting, Dragon tidak akan membiarkan hal buruk terjadi kepada Sabo. Dengan begitu, seandainya pun benar Sabo dikalahkan para admiral dan sedang dibawa oleh Angkatan Laut ke Impel Down, Sabo tetap akan selamat karena dia bakal ditolong oleh Dragon. Besar kemungkinan dalam perjalanan Dragon menolong Sabo, dia akan ditemani oleh beberapa anggota pasukan revolusi kuat. Dragon bakal membentuk tim kecil bersama orang-orang pilihan, karena kalau bergerak dalam pasukan besar malah bakal menarik perhatian. Mimin yakin selain Sabo dan para komandan, dalam pasukan revolusi masih ada anggota-anggota kuat lain yang masih misterius dan sebentar lagi bakal mulai diperkenalkan. Jadi, keadaan di Wano Kuni menjadi sangat panas karena perang antara Luffy dan pihak aliansi melawan Kaido dan Big Mom. Kemudian menjadi lebih panas lagi karena kedatangan sosok legenda dan Shanks. Sedangkan keadaan di luar Wano Kuni pun tidak kalah panas sebab Dragon mulai bergerak.